mengikuti yang sama persis seperti temennya, yang mana dia iri sebenarnya nggak punya apa-apa yang temennya punya. Jadi ingat sama film itu, kayaknya gue harus nonton lagi deh tuh film. Single White Female udah ada yang nonton belum? Udah ada yang pernah nonton belum? Belum, aku belum. Apa tadi judulnya? Momski? Single White Iya. Female. Oke, siap. Itu percis banget. Itu dari pertemanan, ternyata yang satunya itu sebenarnya pengen jadi sosok si temen, jadi dia bajunya sama, potong rambutnya sama, sampai akhirnya dia pokoknya mau menjadi benar-benar masuk seperti temennya itu gitu. Udah obsesnya udah melebihi normal. Nah, aku lihat ada gejala-gejala ke sana tuh, ke film itu. Buat si Andur ini. Selain NPD gitu ya. Iya. Saya bisa bertaruh sampaikan ke dia. Dia itu sudah sebenarnya asam lambungnya udah akut banget loh. Udah keserang GERD dia sebenarnya. Serius. Karena apa? Dia memparanoidkan semuanya. Dia paranoid. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, asal ngomong aja. Itulah ciri-ciri dari orang yang GERD akut. Itu loh. GERD-nya parah ya. Stres. Aduh ampun deh. Iya benar gitu. Jadi orang-orang yang punya halusinasi yang lebih, paranoid, yang tidak tahu apa yang menyebabkan paranoidnya itu, dia selalu berpikir akan ada kejadian seperti yang dia pikirkan. Itu GERD itu aslinya tuh asam lambung itu. Serius. Asam lambung itu. Silakan. Bang, izin saya ingin menyampaikan ya buat Fitri Sauteru ya sama Heni Sagara, Dr. Reza Gledis, sudahi permainan kalian karena sudah cukup kalian buatkan kita seperti ini. Permainan kalian itu sudah busuk, sangat busuk dan sudah diketahui masyarakat Indonesia. Itu aja. Itu aja sih Bang, Mas. Cukup itu aja dulu. Ya. Jadi dan saya nggak akan pernah terima sampai orang itu meminta maaf ya, ketika mengatakan orang-orang yang mendukung Nikita Mirzani adalah orang-orang yang memiliki SDM yang rendah dan tolol gitu. Nah sementara yang ngomong ini adalah Zanzabela yang hidungnya tidak simetris, kemudian bodinya juga nggak bagus banget, dan cara berpikirnya dia di bawah nilai rata-rata kalau aku berpikir seperti itu ya. Jadi orang-orang yang cerdas di tempatnya Nikita Mirzani adalah full orang-orang yang cerdas, sekali lagi, yang selalu mengedukasi tanpa harus menjatuhkan mental seseorang. Nah, yang herannya adalah penyakit mereka ketika ingin niat menjatuhkan mental orang lain, kok justru mental mereka yang jatuh. Itu loh. Betul. Ya oke, mungkin Bang Sens silakan dihandle Bang Sens. Ada Kak Sam Mulia juga Bang Sens. Ya, silakan Kak Sam Mulia ya. Mungkin Kak Sam Mulia ada yang mau disampaikan Kak kepada Mamski ataupun Kak Sil ya. Silakan Kak. Iya, saya selalu general aja gitu ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang di dalam Komal yang sudah bersuara siang dan malam. Teruntuk Kakak Silku tersayang, Ibu Sil yang selalu kami banggakan di dalam Komal gitu kan. Terima kasih gitu loh. Ini sudah enough, sudah selesai. Pembuktian sudah selesai juga kan. Artinya sekarang kita berharap bahwa ketuk palunya Pak Hakim itu dinyatakan bebas. Semoga keluarganya Pak Hakim mendengar bahwa ini harus dibebaskan. Karena ada orang pintar di dalam ini, Ibu Sil, bahwa itu adalah keadaan dipaksakan. Gitu kan. Artinya ahli-ahli pun mengatakan bahwa ini tidak terbukti prematur gitu. Saya berharap hakim ini menyatakan mengetuk palu bahwa bebas, karena yakinlah bahwa setiap keputusan ada resikonya kan? Dan saya nyatakan bahwa ini akan bebas. Kenapa? Karena dia akan menukar jabatannya atau dia pertontonkan kebodohannya seorang hakim jika dia tidak ketuk bebas gitu loh. Dan saya yakin bahwa ini akan bebas gitu. Itu aja sih saya dengan keyakinan saya sendiri gitu.
Keyakinan Anda adalah doa Terima yang kasih ya. berijabah sama Tuhan, insya Allah. Ya, Mami Obed, silakan Mami Obed. Waktunya dipergunakan dengan sebaiknya, Mami Obed. Silakan Mami Obed. Anaknya dulu bang, yang lain dulu sebentar bang. Iya, Bang Agus. Ya kita lompat dulu ya, maaf ya Papi itu ya, nanti sebentar lagi ya. Bang Agus, silakan Bang Agus. Iya, kasih Bang Senses. Saya sih dari pertama sudah meyakini bahwa kasus ini adalah kasus perdata ya. Dari awal kita ada Komal di sini, kita diskusi makasih sama segala. Kita sudah tahu ada itikat baik dari kedua belah pihak. Yang pada dasarnya ada pertemuan, ada telepon, ada angka, walaupun tidak tertulis, gitu lah. Itu adalah suatu bentuk dari perdata. Nah ini kan kasus-kasus yang digoreng-goreng, gitu loh. Kasus yang di bumi sebeginian rupa, sebegini rupa, sehingga jadi membeledak nih, gitu loh. Tapi masyarakat Indonesia dan pendukung nih kita Merjani tidak bukan orang yang bodoh. Mereka tahu semua ini permainan semua, gitu loh. Dan saya yakin hakim masih punya hati nurani. Saya punya keyakinan hakim masih punya hati nurani dan insya Allah putusan nanti adalah bebas murni. Itu aja sih yang saya mau mengutarakan Bang Senses. Makasih. Lanjut. Boleh. Ya Kasil, silakan Kasil. Saya masuk ke pikirannya jaksa penuntut umum dulu nih ya. Pikiran jaksa penuntut umum ini adalah bahwa surat dakwaannya mereka memiliki konstruksi hukum yang kuat dan berlapis. Maka dakwaannya pun 27B ayat 2 UTE atau 369 KUHP dan kumulatifnya UTPPU. Kembali lagi di pikiran jaksa penuntut umum, mereka mengatakan bahwa setiap dakwaan baik primer, subsidiar dan juga kumulatifnya didukung oleh fakta-fakta yang secara rinci dan saling berhubungan. Menurut pemikiran jaksa penuntut umum bahwa Nikita lah sebagai intelektual dader, kalau bahasa hukumnya pelaku utama yang memperoleh keuntungan langsung dari tindak pidana. Buktinya apa? Kata jaksa penuntut umum, ada alat bukti komunikasi dan aliran dana. Makanya dituangkanlah di dalam surat dakwaan. Namun, saya menemukan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum memiliki nggak nyambung lah bahasanya. Kalau bahasanya dakwaan ini saling tumpang tindih, di mana katanya ada video dari Nikita Mirzani yang sedang mereview jelek sebuah produk yang kemudian diakui oleh saksi korban ini sebagai skincare miliknya. Namun kemudian si pelapor juga mengatakan bahwa dia sebagai dokter kredibilitasnya terganggu. Kita mulai dengan dia sebagai legal standing si pelapor ini. Dia melaporkan sebagai pemilik Lavizia ataukah dia sebagai dokter? Tumpang tindihnya adalah bahwa ketika dia melaporkan sebagai pemilik Lavizia, berarti dia keberatan produknya direview. Sementara pasal 27B ayat 2 KUHP KUHP UITE dan 369 KUHP adalah tentang orang, bukan tentang barang, apalagi produk. Ya kan? Nah, kalau dia melaporkan Nikita karena dia dokter yang merasa kredibilitasnya terganggu karena produknya sedang direview, kan nggak nyambung. Apakah Reza Gladys ini sebagai pencipta ya yang membuat komposisi kemudian yang menghasilkan skincare Lavizia? Kan bukan. Jadi semoga pengacaranya Nikita bisa dengan secara seksama di pledoinya menerangkan yang paling utama sekali adalah legal standing daripada pelapor ini. Karena kalau saya secara kacamata hukum saya dari awal saja legal standingnya dia nggak masuk. Sebagai pemilik ternyata di persidangan kita mengetahui pemiliknya adalah suaminya, bukan Reza Gladys. Obed istri jenderal, tapi bukan serta merta Obed ini jenderal, cuman istri jenderal. Kan begitu. Ini sebagai perumpamaan yang yang mudah sekali. Kemudian kalau dia sebagai dokter, dia bukan pencipta dari produk skincare Lavizia ini.
dia hanyalah sebagai penjual. Terus ketika di persidangan dia merasa ketakutan, merasa tertekan, merasa diancam, bukan karena produknya direview. Ini ingat ya, 27B ayat 2 UU ITE dan 369 KUHP adalah ancaman pencemaran nama baik, sesuatu yang belum terjadi. Ancaman itu mengancam, Bet, kamu lewat mana, Bet? Nanti saya jegat. Kan belum terjadi kan, Bet? Belum saya jegat, Obet juga belum lewat. Nah, maka dari itu yang harus diperhatikan dalam kasus Nikita ini adalah tentang tempus delicti. Kapankah Nikita mereview produk tersebut? Kapankah kemudian Reza mengetahui bahwa produknya direview jelek? Kenapa setelah di-review baru dia bilang produknya jelek? Apa dia merasa terganggu? Dia ketakutan bukan karena dia diancam kredibilitasnya dia sebagai dokter, bukan karena produknya diancam akan dijelekin, tetapi dia ketakutan produknya tidak laku lagi sehingga pendaringan nasinya terganggu. Itu rasa ketakutannya, bukan karena ya takut miskin, bukan karena dia ini diancam oleh Nikita agar dibongkar, diancam dicemarkan nama baiknya atau diancam dibuka rahasia-rahasia, apalagi orang sudah dibuka duluan, makanya benar. Nah, itu kemarin di highlight itu sama saksi ahlinya Kasil. Betul sekali. Karena sudah tidak ada rahasia sebab produk itu sudah pernah direview oleh Doktif. Gitu, dan sudah direview juga oleh banyak influencer juga yang lainnya. Jadi Niki hanya merepost, itu tidak bisa masuk ke hukum cyber law, nggak masuk itu unsurnya. Jadi kita sudah bicarakan ini ya, Emma, di Koma udah berbulan-bulan nih. Bahkan mengenai barang bukti, karena saya melihat adanya potensi cacatnya barang bukti. Kenapa cacat? Orang jelas Reza sedang megang HP, direkam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di SIPP PN Jakarta Selatan, kita bisa ngintipnya di situ dong ya. Katanya itu HP-nya Reza, WhatsApp-nya Reza, yang kemudian ditransmisikan menjadi flash disk dan jadi transkrip percakapan WhatsApp. Tapi kan HP-nya dia pegang, nggak mungkin bisa merekam. Yang merekam itulah secara video yang bertanggung jawab. Namun kenapa kemudian barang bukti fisik yaitu HP tidak pernah diperlihatkan? Karena di SIPP jelas ditulis tidak pernah diberikan kepada pengadilan, artinya tidak pernah disita. Tidak pernah disita barang bukti fisik tersebut. 7 barang bukti, 5 diantaranya digital, itu tidak pernah disita. Bagaimana kemudian bisa dijadikan barang bukti? Inilah permainan-permainan yang saya rasa membodohi masyarakat. Ya, Nikita wajib bebas. Namun karena sudah banyaknya orang-orang yang ikut campur, banyak yang benci sama Nikita karena takut miskin, pada akhirnya Nikita katanya harus dipenjara. Karena kalau dia keluar lagi, dia bersuara lagi. Kan begitu. Tapi yang jelas, kita harus tetap menyuarakan. Sampai putusan nanti, sampai kita juga mengawal tentang perdataannya. Begitu. Setuju banget, Mas.